Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, cerdas berprestasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Oke, hari ini merupakan hari pertama kita belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya saya Ibu Siti Khalizah. Kebetulan saya mengajar ilmu pengetahuan sosial IPS di kelas 7, dan hari ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, kita berkenalan dulu. Kalian semuanya, kalaupun pembelajaran kita ini tidak dalam satu ruangan, ya karena memang keadaannya masih seperti ini, kita berdoa semoga keadaan kembali membaik, kita sehat semua dan kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Ya, walaupun kita belajarnya online, semoga tidak mengurangi kebersamaan, ikatan emosi kita, juga fokus dan keberkahan yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa ya. Jadi kalian membaca doa di rumah masing-masing, kemudian siapkan alat tulisnya, buku paket, referensi lainnya ataupun buku tulis, ya sudah harus siap semua. Kemudian juga diri kalian dipersiapkan untuk menerima pelajaran pada hari ini. Silakan sekarang berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Oke anak-anak, selanjutnya IPS kita ini ada 2 bab ya untuk semester 1 ini. Yang pertama adalah bab 1, manusia, tempat dan lingkungan. Kemudian bab 2-nya interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Kita akan belajar tentang manusia, tempat dan lingkungan. Ya. Seperti ini, materi yang ada di bab 1 itu ada 6 pokok materi. Yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang 3, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Sedangkan untuk hari ini kita akan fokus belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan observasi ke ruangan, ya peserta didik dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah ya kita tahu bahwasanya potensi besar laut Indonesia ya. Indonesia ini merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Ya, jadi kita tahu bahwasanya Indonesia ini termasuk negara yang pulaunya paling banyak juga ya. Artinya apa? Setidaknya masuk 10 besar terbanyak pulaunya di dunia. Wilayah kepulauan terbesar di Indonesia kurang lebih 1.904.000 km ya. Kemudian sebagai juga tumpuan usaha bagi orang-orang yang ada di Indonesia seperti nelayan dan lain sebagainya. Termasuk juga 54% protein hewan nasional berasal dari ikan, yang mana ikan itu adanya pasti di laut ya, dan Indonesia punya banyak itu. Jadi sebenarnya kita bisa dengan mudah memanfaatkan karunia Allah ya, seperti misal salah satu yang ada di lautan ini termasuk ikannya buat kita makan, kemudian buat kita jual. Yang penting tidak merusak ekosistem ikan yang ada di laut itu sendiri. Semisal ada bom ikan dan lain sebagainya. Karena kita berpikirkan kehidupan kita ke depan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, ini. Coba kalian di rumah menggambarkan ruang itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita coba perhatikan ruang di rumah kalian misalnya ya, ataupun di mana kalian
berada. Jadi ruang ataupun lingkungan sekitar kalian saja. Apakah pernah terpikir tidak oleh kalian setelah memperhatikan lingkungan sekitar atau tempat tinggal kalian, apakah lingkungan sekitar kalian itu termasuk pada ruang atau tidak? Ya, jadi setelah kalian memperhatikan misalnya kamar kalian gitu ya, apakah itu juga termasuk pada ruang yang akan kita bahas hari ini atau tidak? Seseorang dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan. Ya, misalnya ruang untuk makan, ruang untuk sholat, ruang untuk diskusi, ruang untuk istirahat dan lain sebagainya. Ya, jadi ruang bisa juga kita sebutkan sebagai wadah atau tempat seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan. Ya, seperti kita sebutkan di sini, bahwasanya ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi itu namanya ruang, ya. Dan kita pun ini seperti saya misalnya, ini sekarang kita ada di dalam sebuah ruang juga di dalam permukaan bumi, ya. Baik secara keseluruhan maupun sebagian, ya seperti ini misalnya sebagian yang kita gunakan. Itu ruang. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ruang itu sendiri, ya. Faktor yang mempengaruhi ruang dan kemudian interaksi antar ruang. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya ada di ruangan tersebut. Misalnya seperti wilayah ini yang termasuk ruang. Dia tidak akan bisa hidup sama seperti kita manusia tanpa adanya ruang yang lainnya gitu. Itu namanya interaksi antar ruang. Dua wilayah atau dua ruang atau lebih gitu. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang adalah adanya saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Seperti misalnya ini, wilayah A menghasilkan sayuran, wilayah B menghasilkan beras. Jadi ketika wilayah A ini kekurangan beras, maka dia akan akan mengadopsi daripada wilayah B karena dia penghasil beras. Begitu juga dengan wilayah B, ketika kekurangan sayuran maka dia akan mensuplai daripada wilayah A. Contoh misalnya daerah Koja. Daerah Koja ini anggap A saja ya. Jadi Koja ini penghasil sayuran. Misalnya Warakas penghasil beras. Misalnya. Jadi saling ada interaksi antara kedua wilayah tersebut. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang saling melengkapi ini kita sebut dengan regional complementary gitu ya. Complementarity ya. Artinya apa? Asas komplementaritas ini saling melengkapi, berbunyi semakin besar komplementaritas maka semakin besar interaksi yang terjadi. Artinya, semakin besar kebutuhan maka terjadinya timbal balik antara wilayah semakin besar. Karena perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah tersebut. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya itu penghasilannya kan berbeda. Jadi saling melengkapilah di antara keduanya, maka akan terjadi yang namanya interaksi antar ruang, seperti itu antara wilayah A dengan wilayah B. Kemudian yang kedua ada faktor yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berintervensi ya. Seperti misalnya ini kita lihat ini. Maksudnya adalah asas ini berbunyi semakin besar kesempatan untuk berintervensi, maka semakin kecil interaksi yang terjadi. Artinya dua wilayah ini sebenarnya memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik jika tidak ada pihak yang lain seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya ada campur tangan pihak ketiga, maka proses interaksi akan semakin sempit. Contoh misalnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, wilayah A ini kan Koja ya, wilayah B ini Warakas. Sedang ini kan wilayah ini butuh beras. Ternyata di tengah-tengah Koja ini misalnya itu ada yang namanya wilayah lain, gitu, wilayah lain yang menghambat antara interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Maka itu kesempatan untuk berintervensi ya. Jadi ketika ada campur tangan atau intervensi pihak ketiga atau wilayah ketiga,